Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Dian Pratama Uca Putra dengan NIM 1992142023 dari kelas A Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun melaporkan terkait sejarah perkembangan standar pengauditan di Indonesia. Pada video kali ini saya memiliki 3 pokok pembahasan yang menjadi indikator materi pada video kali ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu tanpa basa-basi, kita beralih ke poin yang pertama. Nah, yang pertama, sejarah audit. Audit sudah dikenal pada zaman Mesopotamia dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan seperti titik, checklist, dan lain-lain. Yang seperti kita ketahui, zaman Mesopotamia adalah zaman di mana peradaban umat manusia sudah mencapai kegiatan bertani. Nah, mungkin pada saat itu umat manusia sudah mengadakan sebuah barter dari hasil tani mereka. Nah, di Mesir juga audit terlihat dari beberapa transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Di Yunani menerapkan audit, namun untuk posisi ini kerajaan menempatkan para budak sebagai pekerja agar jika ada penyimpangan mudah untuk mencari informasi dengan cara menyiksa para budak. Nah, seiring berkembangnya zaman, audit sendiri dikenal sebagai pemeriksa tentang kegiatan operasional, transaksi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan, sistem operasional prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk yang poin yang kedua, sejarah perkembangan audit di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia (PAI) dan norma pemeriksaan akuntan (NPA). Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Perkembangan praktik akuntansi dan pengauditan di internasional berpengaruh pula pada praktik akuntansi dan pengauditan Indonesia. Standar akuntansi keuangan di berbagai negara setahap demi setahap diselaraskan dengan International Accounting Standard Board atau disingkat IASB. Indonesia telah merancang untuk memperlakukan IFRS bagi perusahaan-perusahaan publik mulai tahun 2012. Nah, bisa kita pahami dari penjelasan tadi bahwasanya praktik akuntansi dan pengauditan di Indonesia itu adalah praktik yang berlaku di Amerika Serikat. Nah, bisa kita pahami bahwasanya praktik yang terjadi di Indonesia adalah hasil adopsi dari praktik-praktik yang berlaku di Amerika Serikat. Maka ketika ada sebuah perubahan yang terjadi di Amerika Serikat terkait praktik ataupun kebijakan akuntansi dan auditing di Amerika Serikat, maka Indonesia juga cepat menselaraskan hukum-hukum ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan di negara Indonesia. Nah, yang ketiga, sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma akuntan yang disahkan di dalam Kongres 3 Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada tanggal 19 April 1996, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Nah, tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2 di Indonesia.
dengan merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari. Nah, Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar. Yang pertama, Pernyataan Standar Auditing atau PSA yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing atau IPSA. Dan yang kedua, Pernyataan Standar Atestasi PSAT yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi atau PSAT, IPSAT. Dan yang ketiga, Pernyataan Standar Akuntansi dan Review PSAR yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review atau disingkat IPSAR, IPSAR. Dan yang keempat, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi PSJK yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi IPSJK. Dan yang kelima, Pernyataan Standar Pengendalian Mutu PSPM yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu IPSM. Nah, sejarah perkembangan sasaran audit. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasi. Nah, standar auditing tersebut terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar. Pernyataan standar auditing atau PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI, termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran ini resmi bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Nah, yang pertama, standar umum. 1. Standar umum. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dan yang kedua, independensi dalam sikap mental dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dan dalam sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor. Kemahiran profesional yang cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian untuk standar pekerjaan lapangan, 1. Perencanaan supervisi audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, yang ketiga, standar pelaporan. Yang 1, pernyataan apakah laporan keuangan berlaku secara umum. Dan yang kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. 4, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
karena kami paham tidak ada manusia yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal kalami wa ma yasturun. Sehat selalu dan salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.